Halo, aku Arini Fitria. Selanjutnya, Arini akan menjelaskan mengenai pengertian bahan ajar cetak. Nah, pengertian bahan ajar cetak adalah proses pemilihan, penentuan, dan pembuatan bahan ajar dalam bentuk media cetak sesuai dengan kerangka acuan dan karakteristik siswa yang diseimbangkan dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, adapun beberapa bahan ajar cetak yang dikembangkan pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis seperti pengembangan bahan ajar cetak buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, dan leaflet. Nah, selanjutnya hari ini akan menjelaskan mengenai pengembangan bahan ajar buku Al-Quran dan Hadis. Buku adalah kumpulan lembaran kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu dan setiap lembarnya dapat berisi tulisan atau gambar. Nah, adapun pengembangan bahan ajar media cetak seperti buku melibatkan serangkaian langkah penting untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Adapun langkah-langkahnya dalam pengembangan bahan ajar ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Nah, langkah pertama ini adalah melakukan analisis kebutuhan tentang siapa target pembaca buku tersebut, apa kebutuhan mereka, serta pembelajaran apa yang perlu disampaikan melalui buku tersebut. Contohnya, misalnya melalui pembelajaran secara daring. Nah, kita dapat mengetahui bahwa sebagian pembaca mengalami kesulitan memahami makna ayat-ayat Al-Quran dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penetapan tujuan. Setelah menganalisis kebutuhan, tentukan tujuan dari buku tersebut. Nah, tujuan ini akan menjadi panduan dalam menyusun isi buku dan menentukan fokus yang jelas. Contohnya, tujuan buku tersebut adalah membantu pembaca memahami makna ayat-ayat Al-Quran dalam konteks kehidupan sehari-hari serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran hadis. Yang ketiga, perencanaan konten. Susun rencana konten buku berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Tentukan struktur keseluruhan buku, bab per bab, serta topik-topik yang akan dibahas dalam setiap bab. Contohnya, buku ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang membahas tema-tema seperti akhlak, ibadah, dan hubungan sosial berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait. Yang keempat, penyusunan isi. Tulis isi buku sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pastikan informasi yang disajikan itu secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Gunakan bahasa yang sesuai dengan target pembaca. Contohnya, misalnya setiap bab akan dimulai dengan ayat Al-Quran atau hadis yang kemudian dijelaskan maknanya dan diberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pemilihan gaya penulisan. Pilih gaya penulisan yang sesuai dengan karakter pembaca dan konten buku. Gaya penulisan yang menarik dapat membuat pembaca lebih tertarik dan mudah memahami materi. Contohnya, misalnya pada materi Al-Quran dan hadis. Nah, gaya penulisan yang digunakan itu harus bersifat menginspirasi dan tidak memberikan tafsiran yang bersifat kontroversial terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam, pemilihan grafis. Pertimbangkan juga aspek visual dalam buku seperti pemilihan gambar, grafik, dan diagram yang mendukung pemahaman pembaca. Nah, contohnya, misalnya gambar atau ilustrasi yang digunakan dapat berupa motif Islami atau pemandangan alam yang menenangkan untuk memberikan suasana yang kondusif bagi pembaca dalam memahami isi buku. Yang ketujuh, pengeditan. Nah, setelah selesai menulis isi buku, lakukan proses pengeditan untuk menyempurnakan buku tersebut. Nah, pada tahap pengeditan,
Periksalah tata bahasa, ejaan, serta kelengkapan informasi agar buku tersebut tampak lebih profesional. Contoh, misalnya dalam proses pengeditan, pastikan penulisan ayat Al-Quran dan hadis benar secara tulisan, tata bahasa, dan tajwid. Yang kedelapan, pengujian. Nah, sebelum menerbitkan secara massal, ujilah buku kepada sejumlah pembaca uji untuk mendapatkan masukan atau tanggapan. Nah, hal ini itu dapat membantu dalam menemukan potensi perbaikan sebelum buku benar-benar dipublikasikan. Contoh, setelah pembaca uji membaca buku, mereka dapat memberikan umpan balik bahwa penjelasan dalam buku itu membantu mereka memahami isi Al-Quran dan hadis dengan lebih baik. Yang kesembilan, revisi. Nah, berdasarkan masukan dari pembaca uji, lakukan revisi yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang telah ditemukan. Nah, pastikan buku tersebut mencerminkan kualitas terbaik sebelum penerbitan. Misalnya contoh, berdasarkan masukan dari pembaca uji, penulis dapat menambahkan contoh-contoh penerapan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-10, penerbitan. Setelah buku selesai direvisi, lakukan proses penerbitan buku sesuai dengan metode yang telah direncanakan. Pastikan proses penerbitan ini berjalan lancar dan buku siap untuk didistribusikan kepada pembaca. Contohnya, buku yang telah selesai dikembangkan dapat diterbitkan dalam bentuk cetak fisik atau digital untuk dapat diakses oleh pembaca secara luas. Yang terakhir adalah evaluasi. Lakukan evaluasi terhadap penggunaan buku setelah diterbitkan. Nah, dengan mendapatkan umpan balik dari pembaca, penulis dapat terus melakukan perbaikan untuk edisi selanjutnya atau pengembangan bahan ajar berikutnya. Nah, itulah langkah-langkah pengembangan bahan ajar buku Al-Quran dan hadis pada pengembangan bahan ajar media cetak. Nah, dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara sistematis, penulis dapat mengembangkan bahan ajar cetak yang berupa buku dengan efektif dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Halo, aku Siti Liana. Selanjutnya, Siti akan menjelaskan terkait pengembangan bahan ajar modul Al-Quran Hadis dan pengembangan bahan ajar brosur Al-Quran Hadis. Simak dengan baik ya teman-teman. Modul adalah bahan ajar cetak yang dirancang untuk dipelajari secara mandiri oleh siswa. Dalam pengembangan bahan ajar modul, ada beberapa langkah utama dalam pengembangannya. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Sebelum mengembangkan bahan ajar modul, kita perlu mengidentifikasi tujuan pembelajaran agar bahan ajar modul tersebut dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Contohnya seperti tujuan pembelajaran dapat berupa pemahaman konsep-konsep dasar dalam Al-Quran hadis. Maka pengembangan bahan ajar modulnya diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua, pemilihan materi pembelajaran. Pilihlah materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, pilihlah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dan dapat mendukung tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, penyusunan struktur modul. Nah, tentukan dulu struktur modul yang akan digunakan, seperti pengantarnya, pokok materi, latihan soal, ringkasan materi, dan lain sebagainya. Misalnya, susunan struktur modul dengan bab dan subbab sesuai dengan materi Al-Quran dan hadis yang diajarkan. Lalu yang keempat, pemilihan metode pembelajaran. Dalam pengembangan bahan ajar modul, diperlukan metode pembelajaran. Nah, kita harus memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi yang diajarkan.
Metode ini harus sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan juga. Lalu ada penyusunan isi modul. Sebelum kita mengembangkannya, tentu kita harus melakukan penyusunan terlebih dahulu terhadap modul yang kita kembangkan. Jadi, susunan isi modul secara sistematis dan struktur sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Misalnya, sertakan penjelasan tentang tafsir ayat dan hadis, serta panduan praktis untuk pengimplementasiannya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa penjelasan modul itu secara sistematis dimulai dari tentang tafsir ayat dan hadis, lalu ke tahapan berikutnya yaitu panduan praktis untuk mengimplementasikan daripada tafsir ayat dan hadis tersebut. Lalu selanjutnya ada penyusunan media dan pendukung. Penyusunan media dan pendukung dalam pengembangan bahan ajar modul diperlukan juga penyusunan media pendukung agar mendukung pembelajaran atau pengembangan bahan ajar modul yang lebih efektif lagi. Contohnya seperti sertakan gambar, diagram, tabel, dan grafik untuk memperjelas konsep yang disampaikan dalam modul tersebut. Misalnya, peta konsep tentang tema Al-Quran atau infografis tentang kisah dalam hadis. Lalu selanjutnya ada pengembangan aktivitas pembelajaran. Dalam pengembangan bahan ajar modul, perlu adanya aktivitas pembelajaran seperti latihan soal, diskusi kelompok, tugas individu untuk memperkuat pemahaman. Misalnya, tugas untuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud ke dalam pengembangan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya ada pengujian modul. Sebelum modul disebarluaskan, tentunya modul tersebut harus diuji kepada sejumlah peserta didik atau ahli pendidikan guna menghindari kesalahan atau kekurangan modul di kemudian hari. Lalu ada revisi modul. Nah, setelah ada pengujian dan adanya saran yang diberikan kepada modul yang telah diuji, maka sepatutnya dilakukan revisi agar modul mencapai tahap yang lebih baik lagi. Lalu ada publikasi modul atau bisa dikatakan dengan menerbitkan modul yang telah direvisi. Nah, sediakan modul dalam bentuk cetak atau digital sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu yang terakhir ada evaluasi pemanfaatan modul. Setiap tahap pengembangan bahan ajar tentu diakhiri dengan evaluasi. Evaluasi ini berguna untuk menjadi review ulang daripada modul yang telah kita kembangkan, sehingga kita mendapatkan umpan balik dari peserta didik, guru, maupun dari pengguna modul lainnya. Selanjutnya, pengembangan bahan ajar brosur Al-Quran Hadis. Brosur juga merupakan salah satu bahan ajar cetak, di mana di dalam brosur ini terdapat gambar atau tulisan yang berisikan penjelasan singkat tentang topik tertentu. Dalam mengembangkan bahan ajar cetak brosur pada materi Al-Quran dan Hadis harus melibatkan beberapa langkah yang sangat sistematis. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu pengertian dan tujuan. Sebelum kita mengembangkan bahan ajar brosur pada materi Al-Quran dan Hadis, tentunya kita harus memahami apa pengertian dari bahan ajar cetak brosur tersendiri. Setelah kita memahami makna ataupun pengertian dari bahan ajar cetak brosur, maka kita harus mengetahui tujuan dari adanya pengembangan bahan cetak ajar brosur, di mana salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan siswa dalam memahami materi Al-Quran dan Hadis, serta mempertingkatkan atau meningkatkan kemampuan bacaan dan pemahaman siswa terhadap materi Al-Quran Hadis tersebut. Lalu langkah kedua yaitu pemilihan topik dan isi. Nah, dalam mengembangkan bahan ajar cetak brosur, maka diperlukan pemilihan topik dan isi materi Al-Quran dan Hadis yang sesuai, yang nantinya akan dijelaskan di dalam bahan ajar cetak brosur.
Nah, tentunya topik dan isi ini harus sesuai dengan tingkat pemahaman atau harus sesuai dengan tingkat usia siswa itu sendiri agar mudah dipahami dan dicerna oleh siswa itu sendiri. Lalu yang kedua ada penulisan dan pengeditan. Dalam menulis atau mengembangkan bahan ajar cetak brosur, salah satu unsur terpentingnya adalah penulisan dan pengeditan. Mengapa demikian? Karena dengan penulisan dan pengeditan yang benar, maka akan menarik minat siswa dalam belajar melalui bahan ajar cetak brosur itu sendiri, di mana penulisan ini harus disusun dengan jelas, teratur, dan mudah dipahami oleh siswa. Lalu langkah keempat yaitu pengembangan gambar dan grafis. Ya, tentunya gambar dan grafis merupakan ikon atau simbol atau ciri khas daripada bahan ajar cetak brosur itu sendiri. Karena memang dalam bahan ajar cetak brosur ini lebih mengusung kepada visual atau lebih mengusung kepada penglihatan peserta didik, di mana gambar dan grafis ini dapat memperjelas materi dan membuat bahan ajar lebih menarik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu yang kelima adalah pengujian dan perbaikan. Nah, tentunya setelah bahan ajar atau pengembangan bahan ajar brosur ini terselesaikan, perlu adanya pengujian. Untuk apa? Untuk dilakukan perbaikan, di mana uji kembali bahan ajar cetak brosur ini bisa dilakukan dengan siswa dan guru. Nah, saat pengujian perlu diperhatikan saran dan kritik dari siswa dan guru untuk melakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan agar membentuk bahan ajar yang efisien sesuai dengan penggunaannya. Lalu ada pencetakan dan pengelolaan. Nah, setelah adanya perbaikan, maka tahap selanjutnya yaitu percetakan dan pengelolaan. Setelah bahan ajar cetak brosur selesai, lakukan pencetakan dan pengelolaan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan, yakni pencetakan pengelolaan ini disesuaikan dengan kondisi atau taraf ekonomi daripada siswa itu sendiri. Misalnya dipertimbangkan dari segi harganya, kualitasnya, dan lain sebagainya. Lalu tahap terakhir yaitu penggunaan dan evaluasi. Nah, setelah dicetak tentunya bahan ajar ini akan digunakan dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Lalu setelah penggunaan ini tentunya akan selalu ada evaluasi. Evaluasi ini diperoleh atau digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki pengembangan selanjutnya, terkhususnya dalam pengembangan bahan cetak brosur pada materi Al-Quran dan hadis. Halo, aku Asti. Di sini Asti akan melanjutkan materi terkait pengembangan bahan ajar Al-Quran dan hadis. Pada kali ini, Asti menjelaskan mengenai pengembangan bahan ajar LKS atau LKPD, Al-Quran dan hadis. Lembar kerja peserta didik atau yang biasa disingkat dengan LKPD ini adalah salah satu alternatif pembelajaran karena sangat membantu dan memudahkan interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran. Khusus untuk pembelajaran Al-Quran dan hadis, LKPD ini berisi tentang ringkasan materi pembelajaran dan soal-soal latihan. Adapun dalam mengembangkan bahan ajar LKPD pembelajaran Al-Quran hadis ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama pada bagian cover atau halaman depan, yang sebagian besarnya berisi judul, materi, model, identitas penulis dan peserta didik, hingga gambar yang berkaitan dengan materi pada pembelajaran tersebut. Pada tahapan ini, cover atau halaman depan LKPD dirancang harus semenarik mungkin agar bisa membuat peserta didik tertarik untuk mempelajari bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua ada identitas LKPD. Pada bagian identitas LKPD ini mencakup
nama penyusun, dosen pendamping, dosen atau guru yang bertindak sebagai validator atau memvalidasi suatu bahan ajar ini, serta tim penyusun seperti editor, layout, dan alamat penerbit. Selanjutnya yang ketiga ada kata pengantar. Pada bagian ini terdiri dari ucapan terima kasih dari penulis beserta tujuan dan harapannya. Selain itu ada daftar isi yang terdiri dari judul, subjudul, subanak judul, dan halamannya. Diharapkan daftar isi ini dapat membantu kita dalam menemukan bagian yang diinginkan dalam LKPD tersebut. Selanjutnya yang kelima ada standar isi. Dalam standar isi ini terdapat indikator kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Maka pada bagian ini penulis harus mengembangkan ketiga hal tersebut. Selanjutnya yang keenam ada petunjuk penggunaan LKPD. Pada bagian ini disarankan agar peserta didik dapat membaca petunjuk penggunaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum menggunakan LKPD. Selanjutnya ada simbol-simbol LKPD. Bagian ini membahas tentang langkah-langkah pembelajaran tergantung pada sistem yang dipilih oleh pendidik. Selain itu ada peta konsep. LKPD menggunakan peta konsep untuk menjelaskan submateri yang akan dipelajari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Selanjutnya ada materi. Pada bagian ini hendaknya ditambahkan info media yang diletakkan di samping paragraf penjelasan pengertian. Selanjutnya ada materi. Materi pada LKPD dikembangkan oleh penulis yang mana memuat uraian singkat keseluruhan materi yang akan dijelaskan pada saat itu. Selanjutnya ada LKPD. Pada bagian ini memberi peserta didik arahan untuk memecahkan masalah ataupun ada tugas-tugas tertentu. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Pada bagian ini berisi bahan rujukan yang digunakan penulis saat membuat produk LKPD berbasis CTL, materi, infak, dan sedekah contohnya. Halo, aku Rando. Selanjutnya, Rando akan menjelaskan terkait pengembangan bahan ajar leaflet. Yuk simak pembahasan ini. Leaflet adalah lembar cetak yang dilipat, biasanya dengan ilustrasi dan bahasa yang sederhana. Nah, seperti brosur, leaflet juga dapat digunakan sebagai bahan ajar asalkan memuat materi yang mengarahkan siswa untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, pengembangan bahan ajar leaflet. Nah, berikut bahan ajar cetak berbasis leaflet yang sudah dikembangkan dari buku. A. Tampilan halaman pertama atau cover terdapat judul bahan ajar leaflet, materi pokok yang ada di dalam bahan ajar, dan kompetensi dasar. Selain itu, terdapat beberapa gambar pendukung lainnya guna memberikan kesan artistik dan estetik sehingga dapat menarik perhatian siswa. Contohnya, judul menjelajahi keajaiban Al-Quran dan hadis. Nah, panduan singkat gambar, masukkan gambar menarik terkait Al-Quran dan hadis. Misalnya mushaf Al-Quran, masjid, atau Nabi Muhammad SAW. B. Tampilan halaman kedua bahan ajar leaflet ini terdapat satu materi yang membahas tentang subjudul. Yang pertama, mengapa mempelajari Al-Quran dan hadis penting. Terdapat contoh soal dan cara mengerjakannya disertai dengan langkah-langkah mengerjakan secara runtut sampai menemukan jawaban dari contoh soal. Contohnya, mengapa mempelajari Al-Quran dan hadis penting? Langkah-langkahnya
Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ajaran Islam. Nah, yang kedua, mempelajari membantu kita memahami Islam dengan benar. Yang ketiga, mempelajarinya membantu kita meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, mempelajarinya membantu kita menjalani hidup sesuai tuntunan Islam. Yang C, tampilan halaman ketiga, bahan ajar leaflet ini terdapat satu materi yang membahas tentang apa saja manfaat mempelajari Al-Quran dan hadis. Perlu diingat kembali bahwa pengembangan materi ini terdiri dari beberapa tahapan, yang mana salah satunya yaitu proses validasi ahli, baik itu dari ahli materi, ahli bahasa, dan ahli grafis. Yang mana pada proses ini akan mempengaruhi direvisi atau tidaknya suatu bahan ajar. Jika perlu direvisi, maka akan divalidasi ulang oleh para ahli materi, bahasa, dan grafis tersebut, sehingga tercapainya suatu bahan ajar yang siap diajarkan pada proses pembelajaran. Baiklah, semoga materi pada pembelajaran kali ini dapat diterima dengan baik. Sampai jumpa lagi.